Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ekonom muda, kita pasti setuju bahwa uang itu sesuatu yang kita perlukan dalam keseharian kita. Tapi pernah nggak sih kita tuh berpikir uang yang ada di dompet kita itu sebenarnya milik kita sendiri atau titipan Tuhan? Jadi kali ini saya, Afisina Bidan Islamuddin, lalu ada teman saya, Toti Wijaya, Nabil Nur Fauzan, dan Aura Siti Rahmah. Hari ini kita akan membedah lebih dalam tentang pengetahuan masyarakat, apa itu trilogi ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam ada 3 pilar filsafat utama. Yang pertama yaitu teologi yang membahas tentang ketuhanan, lalu yang kedua ada antropologi yang membahas tentang kemanusiaan, yang ketiga ada kosmologi yang membahas tentang lingkungan. Nah, dari ketiganya di dalam Islam itu teologi. Hari ini kita akan mengambil materi tentang harta adalah titipan. Lalu untuk antropologi, hari ini kita akan membahas tentang sifat konsumtif manusia. Lalu yang ketiga, ada kosmologi. Hari ini kita akan membahas tentang keadilan distribusi kekayaan. Nah, untuk menjawab hal-hal tersebut, kami akan melakukan wawancara dengan beberapa narasumber dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, apa sih pendapat mereka tentang ketiga hal tadi? Mari kita simak pendapat mereka. Baik, jadi langsung saja ke pertanyaan pertama. Menurut pandangan Ibu, Semuanya ini titipan Tuhan. Titipan Tuhan. Hanya titipan dari Tuhan. Menurut saya titipan, karena di harta kita masih ada hak orang lain dan juga uang itu tidak dibawa mati. Ya, kalau menurut saya sih tidak boleh semerta-merta seperti itu ya. Artinya kalau saya melihatnya dalam kehidupan sosial aja, sosial bermasyarakat, kita kan tentunya tidak hidup sendiri ya, ada tetangga kita, lingkungan sekitar kita yang perlu kita perhatikan juga. Kita sebagai masyarakat sosial, tentunya ketika tetangga kita kelaparan ya kita nggak etis saja kalau kita hidup bermewah-mewahan atau misal sesuka-suka kita menghamburkan uang dan lain sebagainya ya. Tentu sesuai dengan syariat agama kan juga sudah diajarkan kan bahwa berfoya-foya itu kan tidak baik juga. Artinya jika kita ingin menggunakan uang yang berlebih ya, yaitu kita salurkan aja untuk dana kemanusiaan lah, seperti itu, tidak untuk berfoya-foya. Tidak boleh, paling tidak kalau kita ada rezeki itu gimana kita menggunakan dengan baik dan tahu yang mana yang digunakan untuk baik atau tidak. Ya, suka-suka saya aja sih. Nggak apa-apa sih, karena itu uang kita, tapi ya kita harus sadar diri lah. Nggak bisa juga, tetap harus ada aturan. Ya kayak tadi saya sebut, ada hak orang lain. Jadi nggak bisa semau kita, walaupun titipan. Tidak wajar, paling tidak kalau kita zaman sekarang tuh kan cari uang susah loh. Jadi digunakan seperlunya yang mana kita butuh gitu. Jangan maksudnya tuh disia-siakan apa penghasilan kita selama ini gitu ya loh. Kayak orang miskin itu kayak iri sama orang kaya yang suka pamer gitu. Kalau menurut saya sendiri ya, di zaman sekarang ya boros, apalagi dengan istilah generasi Gen Z kan. Jadi ya untuk sekarang boros ya nggak apa-apa, tapi ya jangan berlebihan gitu loh. Dalam artian kita jangan berkedok self reward gitu loh. Ya, saya nganggapnya kalau mungkin itu jadi gaya hidup ya, gaya hidup masyarakat di perkotaan ya, bahwa dengan privilege yang mereka dapat, dengan materi yang sudah mereka raih atas pencapaian mereka, dilandaskan itu mungkin mereka berkesimpulan mereka bisa saja membuang-buang uangnya ya dalam hal tanda kutip gaya hidup yang memang bermewah-mewahan dan lain sebagainya seperti itu. Cuman kalau menurut pendapat saya kurang tepat ya di saat ini ya, bangsa kita ini masih banyak masyarakat yang belum beruntung. Kemudian apalagi momennya saat ini kan ada musibah ya di Sumatera. Nah itu
alangkah lebih baiknya jika disalurkan ke hal-hal kemanusiaan seperti itu. Boros itu nggak wajar, banget nggak wajar. Kayak buat apa boros yang nggak berguna? Kecuali dia boros untuk hal yang baik, disebarkan hartanya kemana sampai benar-benar nggak punya harta gitu. Oke. Tapi nggak mungkin juga ya. Menyisihkan dari uang yang kita dapat itu untuk bersedekah gitu, yang lebih membutuhkannya, karena kayak percuma lah uang yang kita dapat memperoleh itu kayak kita berbagi gitu loh. Kalau untuk putaran-putaran kan tetap ada kalau untuk apalagi usaha kayak gini, kalau diputar-putar sisanya buat makan apa segala macam, kalau ada rezeki lebih bisa kita sedekahkan ke orang misalnya gitu kan. Tetap kita gunakan yang sebaik-baiknya. Pertama buat diri kita dulu, kita sisihkan. Terus juga kita sisihkan juga buat misal kita mau sumbangan tiap Jumat, misal ya tiap Jumat adalah kita keluarin uang buat di masjid gitu. Ya karena orang-orang sugih itu kan punya rezeki yang lebih ya gitu kan, paling tidak bisa memberi sama orang yang lebih kekurangan kayak gitu kan. Ya kita sesama manusia saling membantu aja. Jadi ya kita harus menyisihkan harta kita. Memang harus orang kaya ngebantu sih, karena kan kita makhluk sosial, hidup bersama-sama, nggak mungkin kita usaha sendiri. Toh juga orang kaya nggak bisa jadi kaya tanpa ada orang miskin, jadi harus saling membantu. Saya mungkin melihatnya bukan secara agama ya, tapi secara tata negara atau kehidupan sosial, bahwa hidup ini kan tadi yang dimaksud ada masyarakat yang mampu, ada yang tidak. Nah mungkin mereka tidak mampu itu bukan karena mereka tidak mau usaha, tetapi karena memang secara struktur itu mereka adanya kemiskinan struktural ya, artinya dari orang tuanya dan lingkungan yang tidak mendukung, sehingga ketika mereka sudah berusaha keras pun persyaratan-persyaratan inilah yang tidak dapat dicapai oleh mereka, sehingga tidak bisa mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka terpinggirkan kan ya, pekerjaan-pekerjaan yang serabutan dan lain sebagainya. Nah, selain itu makanya kalau di negara itu kan ada namanya prinsip pajak progresif ya. Pajak progresif itu semakin timpang ya antara penduduk yang paling kaya dengan paling miskin, maka pajak mewah ini, pajak orang kaya ini akan semakin besar. Gunanya untuk memeratakan itu tadi, karena beban orang miskin di Indonesia itu tidak hanya ditanggung oleh orang miskin itu sendiri, tapi kita masyarakat umum ini juga yang tiap tahunnya membayar pajak dan lain sebagainya, itu juga sekian persennya itu untuk bantuan-bantuan sosial, sehingga paling tidak karena kita ya sebagai masyarakat itu punya tanggungan ya, punya tanggungan untuk itu, maka kita juga harus memperhatikan lah, karena semakin cepat masyarakat miskin ini habis ya, semakin turun drastis, itu nanti akan semakin kecil pajak negara. Itu kalau dari sisi bernegara mungkin seperti itu. Nah, itu dia tuh hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber. Kira-kira konsep yang mereka paparkan tadi atau jawaban mereka tadi sesuai nggak ya dengan konsep yang sebenarnya? Yuk kita bahas. Analisis filosofis yang pertama, yaitu tentang teologi atau ketuhanan. Yang mana konsep ini kami mengambil tentang Allah adalah pemilik mutlak segala sesuatu. Konsepnya dalam ekonomi Islam, kepemilikan itu menganut prinsip bahwa kepemilikan mutlak hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan manusia hanya mengelola harta atau sumber daya dan terbatas sebagai pemegang amanah atau khalifah. Harta dipandang sebagai titipan Allah yang harus dikelola sesuai syariat, bukan milik individu secara mutlak dan mereka bebas menggunakan semaunya. Prinsip ini menegaskan bahwa di dalam harta seorang muslim terdapat hak orang lain. Lalu bagaimana dengan temuan kami di lapangan? Yang pertama,
Responden Abdullah, Ibu Rahayu, dan Saudara Sanjaya menunjukkan pemahaman yang selaras dengan konsep ini. Mereka menyebut bahwa harta adalah titipan dari Allah. Abdullah dan Sanjaya bahkan secara spesifik menyebut adanya hak orang lain di dalam harta mereka. Hal ini menunjukkan kesadaran bahwa harta bukan hasil usaha mutlak pribadi, melainkan ujian dan sarana ibadah. Saudara Sanjaya bahkan menekankan bahwa perolehan harta juga melibatkan perantara orang lain yang mengabaikan sikap mementingkan diri dalam kepemilikan harta. Selanjutnya, pada responden Gusti Ezi dan Muhammad Rizky Palepi terjadi kesenjangan antara pengakuan verbal mereka dengan kesadaran filosofis. Meskipun secara lisan mereka mengakui bahwa harta adalah titipan Tuhan, jawaban selanjutnya dari mereka menunjukkan sedikit konsep kapitalis, yang mana Rizky menyatakan bahwa harta adalah hal yang dapat digunakan sesukanya, dan Ezi menyebut, ya nggak apa-apa sih, kan itu uang kita. Yang kedua, sikap itu bertentangan dengan prinsip syariah yang melarang kebebasan mutlak dalam kepemilikan. Islam tidak mengenal kebebasan kepemilikan tanpa batas karena setiap perilaku ekonomi harus dalam kerangka syariah. Pernyataan Rizky menunjukkan bahwa secara sadar seseorang tahu harta adalah titipan, namun belum cukup memahami bahwa ada hak orang lain di situ. Selanjutnya, analisis konsep antropologi atau sifat konsumtif manusia. Prinsip tawazun atau keseimbangan adalah konsumsi mengajarkan pola hidup wasatiyah atau tengah-tengah, yaitu di antara sifat kikir dan sifat boros. Islam membedakan secara tegas antara kebutuhan yang bersifat fungsional untuk kelangsungan hidup dengan keinginan atau yang disebut dengan syahwat, yang bersumber dari hawa nafsu dan kepuasan semata. Konsumsi yang hanya menuruti syahwat hingga tahap bermewah-mewahan dilarang, karena dapat melalaikan manusia dari tujuan penciptaan, yaitu beribadah. Sanjaya menyoroti aspek etika sosial, di mana hidup bermewah-mewahan adalah tidak etis di saat tetangga kekurangan. Ini sejalan dengan larangan Al-Quran terhadap perilaku mutrof atau hidup mewah yang dapat merusak tatanan sosial. Ibu Rahayu menerapkan prinsip prioritas dalam konsumsi. Jawabannya, digunakan seperlunya yang mana kita butuh, mencerminkan pemenuhan doruriyat atau kebutuhan primer sebelum keinginan sekunder. Gusti Ezi menunjukkan kecenderungan perilaku konsumtif modern dengan dalih self-reward. Dalam analisis filosofis, self-reward yang berlebihan tanpa kontrol seringkali jatuh ke dalam kategori israf atau berlebih-lebihan yang dibenci Allah. Responden Rizky menolak perilaku boros bukan karena alasan teologis atau larangan Allah, melainkan alasan sosial, yaitu takut orang miskin iri. Meskipun kesimpulannya benar, landasan filosofisnya masih bersifat kehidupan bersosial saja, belum menyentuh prinsip tawazun sebagai bentuk ibadah. Selanjutnya kita masuk analisis konsep kosmologi, lingkungan, distribusi kekayaan, dan juga sumber daya yang adil lewat jiswaf. Keadilan distributif dalam Islam bertujuan mencegah harta hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Zakat dan sedekah bukan sekedar bantuan kemanusiaan saja, melainkan kewajiban teologis untuk membersihkan harta, tazkiyah, dan juga menegakkan keadilan ekonomi. Dalam Islam sendiri, ketimpangan pendapatan harus diatasi dengan distribusi zakat atau infak, yang dimana untuk menjamin kebutuhan dasar setiap individu. Berdasarkan analisis temuan kami di lapangan, yang dimana Sanjaya sendiri memberikan jawaban lengkap yang mendekati konsep makosid syariah. Ia memahami bahwa kemiskinan bukan hanya masalah kemalasan saja, tetapi juga masalah struktural mulai dari keturunan dan juga lingkungan yang kurang mendukung. Pandangannya tentang pajak dan juga zakat, yang dimana untuk pemerataan sangat selaras dengan prinsip Islam yang melarang penumpukan harta dan juga kewajiban aliran kekayaan ke golongan bawah. Kemudian Abdullah sendiri melihat bahwa keadilan dari perspektif simbiosis mutualisme, yaitu orang kaya tidak bisa kaya tanpa orang miskin. Ini sejalan dengan pandangan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang sama-sama membutuhkan, dan juga harta berfungsi sebagai pilar penegak kehidupan sosial.
Kemudian Ibu Rahayu dan juga Rizky sendiri punya motivasi berbagi didasari oleh rasa humanis atau kemanusiaan kasihan. Ibu Rahayu sendiri menyebut bahwa memberi sama orang kekurangan, dan juga Rizky menyebut bahwa sesama manusia itu harus saling membantu. Tindakan ini mulia dan seharusnya ditingkatkan dari sekedar humanisme ditambah bentuk ketaatan ubudiyah. Harta adalah amanah, dan juga memberikannya kepada yang berhak adalah cara mengembalikan amanah tersebut kepada pemilik haknya atau mustahik. Maka dapat disimpulkan, penelitian ini menemukan bahwa meskipun seluruh responden sepakat memandang harta sebagai titipan Tuhan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari masih menunjukkan perbedaan yang cukup jelas. Terdapat kesenjangan antara pemahaman konsep dan praktik nyata, terutama pada responden generasi muda yang masih memaklumi perilaku konsumtif dengan alasan penghargaan diri atau self-reward. Sebaliknya, responden dengan pemahaman sosial yang lebih matang mampu menerapkan pola hidup seimbang atau tawazun, yaitu memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan dan menyadari sepenuhnya bahwa harta tidak boleh digunakan secara boros, karena di dalamnya terdapat hak orang lain. Dalam aspek distribusi kekayaan, kesadaran responden untuk berbagi melalui zakat dan sedekah sudah terbentuk dengan baik. Meskipun motivasinya beragam, mulai dari sekedar rasa kemanusiaan hingga kesadaran akan solusi kemiskinan struktural. Hal ini mengindikasikan bahwa tantangan utama masyarakat bukan pada pengetahuan dasar agama, melainkan pada konsistensi perilaku. Oleh karena itu, diperlukan upaya lebih lanjut untuk menyelaraskan pengakuan lisan bahwa harta adalah titipan, dengan tindak nyata yang menolak gaya hidup mewah dan berkomitmen pada pemerataan ekonomi yang adil.